Selamat datang di channel berikut. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan mengajak kita untuk lebih melayani Tuhan daripada melayani manusia. Mari kita tonton videonya. Makasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Gimana Abraham? Yes. Di mana Pak? Ini saya ada di kota Solo. Ada di pinggir kota dekat rumah. Dekat rumah. Ini saya baru di pohon durian Mosangking. Wah. Udah berbuah Pak? Wow, mantap. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini Mosangking ya Pak? Mosangking. Wis, mantap. Perdana. Baru ya Pak? Baru berbuah. Iya. Mosangking. Wah. Ini pohon ini umurnya berapa tahun ya? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahun udah berbuah. Ditanam di Solo ini. Yang di kebun Pak Daud? Ini buahnya banyak. Wah. Kelihatan ya. Mosangking. Ya. Yang muda ini. Dijual Pak Daud? Nih, Mosangking. Ini pada buah ini. Nih. Pohonnya rendah ya Pak? Oh, pohonnya rendah, betul. 3 meter Pak. 3 meter. 3 meter. Oke. 3 meter. Bunga masih full. Bunga full. Wah. Gini ini tergantung perawatan. Perawatannya apa Pak? Mosangking Pak, supaya berhasil. Ini tergantung apa? Abraham? Perawatan. Perawatan bagus. Sekalipun di kota Solo pun tetap bisa berubah. Pakai pupuk apa Pak Daud? Ini pakai kotoran ayam ya. Ayam sama kambing. Haleluya. Produksi sendiri ya Pak? Ini 2-3 bulan lagi banyak panen durian Mosangking sama duri hitam, blackthorn, bawor juga. Wah, udah pada panen sekarang Pak ya? Iya. Ini ada di kandang ayam. Pak Daud pelihara ayam Pak? Ya, senang pelihara aja. Ayam potong atau ayam petelur? Ayam biasa aja. Biasa aja ya. Ya, kita doa ya Abraham. Ya doa ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Yes. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Lawat secara khusus Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Oke, ada kabar apa Pak Daud terbaru? Ini Thomas di mana ini? Tidak kelihatan. Lagi KKR bersama Bapak Bupati Gunung Mas Pak. Kemarin dipanggil khusus. Oh iya, sekarang Thomas jadi pendeta Go Internasional Ekspor Impor. Ini saya baru pulang Pak. Semalam kami KKR di Palangkaraya. Lalu Bapak Bupati minta ke Gunung Mas.
Sebagian tim masih di sana, Pak. Kalau saya itu hanya khotbah di sekitar Indonesia saja, sudah terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Pernah ke Palangkaraya, Pak? Iya, pernah. Kalau saya di Solo kan nikmatin tanaman-tanaman aja. Yes. 2-3 bulan lagi panen durian, musangking sama blackthorn, duri hitam. Blackthorn duri hitam. Nanti kita live di kebun durian, Pak. Oh, boleh. Kalau yang lokal udah banyak berbuah. Nah, kebetulan ini saya berharap tidak hujan deras bulan Desember. Oh, oke. Kenapa, Pak? Karena kalau Banyak hujan deras itu banyak yang ini ndak enak gitu loh. Asem. Terasa kurang sip lah gitu. Tapi pokoknya hujan tapi jangan deras setiap hari gitu loh. Yes. Ini bibit musangking dari mana, Pak? Bibit Kalau dari ini mana, Pak? dari Salaman ya, Di mana? Magelang. Magelang. Oke. Pakai kotoran Ini ada ayam. cerita ini Abraham. Ya. Oke. Berapa hari yang lalu anak Pak SBY, Edi Baskoro Ibas. Ya. Iya, Pak. Halo? Ya, terus, Pak? Edi Baskoro Ibas, saya call dan ngobrol sama saya untuk pertimbangan. Saya ngomong sama Ibas, walau bagaimanapun, saya ini dulu adalah pengawal almarhum Ibu Ani, ibu mereka. Jadi saya masih ada tanggung jawab untuk melindungi. Nah, waktu itu saya ngomong sama saya, Pak Daud, gimana menurut Pak Daud? Kalau menurut saya, dulu waktu almarhum Edi Wibowo masih hidup, dia cerita bahwa Prabowo itu adalah orang yang patriotik dan bisa dipegang mulutnya. Dia pegang janji dan seorang prajurit komando menomorsatukan NKRI dan tidak mengkhianati persahabatan. Yes. Prabowo itu bukan tipe pengkhianat dan bukan tipe penjahat atau penipu. Nah, tapi seorang patriot, prajurit komando. Itu yang menurut Edi Wibowo. Pak Edi Wibowo ya, Pak. Dia memandang Prabowo Subianto itu sebagai pejuang prajurit sejati. Makanya Edi Wibowo itu menghormati Prabowo itu hormat sekali, sekalipun beliau menjadi KSAD Kasat. Dan apa yang terjadi, Edi Baskoro ngomong sama saya, Pak Daud, nanti kalau ke Gerindra, ke Prabowo, dibohongi apa tidak? Artinya itu nanti diakalin lah gitu. Gimana? Saya ngomong sama Edi Baskoro, anak Pak SBY. Ya. Saya tahu siapa Prabowo dari Edi Wibowo, almarhum, termasuk dari Glenny Kerupan, pernah satu tim sama saya dan kenal baik, tugas sama saya, bersama saya 18 tahun. 18 itu tahun. Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Saya memberikan rekomendasi kalau Mas Ibas mau dengerin saya ke Prabowo, saya bilang gitu. Saya sebagai pengawal rahasia Ibu Ani, pengawal rahasia Presiden, masih di bawah sumpah, saya bilang gitu, untuk melindungi keluarga Cikias. Jadi demi untuk ke keluarga Cikias, keselamatan, saya beritahu merapat ke Prabowo. Pak Prabowo ya, Pak. Nah, halo? Ya, Pak. Ya, Pak Daud, terus. Merapat ke Prabowo dan koalisi. Nah, saya ngomong sama William Van Dijk itu
orang terpentingnya Demokrat, Mm-mm. salah satu dari waketum apa ya posisinya, William Wandik sama Stephen Rumangkang, pendiri Partai Demokrat. Mm-mm. Saya memberitahu supaya merapat ke Gerindra Prabowo. Kenapa Yes. Pak Daud? Udah dengerin saya semua, saya bilang gitu. Heeh. Karena saya sebagai pengawal rahasia Ibu Ani Heeh. dan mengabdi dalam tugas menjaga negara Yes. selama 10 tahun. Nah, karena banyak pertimbangan, akhirnya saya memberi jaminan itu. Saya telepon sama Mayor Jenderal Glenny Kelly Repan, karena itu satu tim sama saya, kawan saya 18 tahun. Yes, 18 tahun. Nah, Jenderal, berani jamin enggak? Tidak dibohongin. Hmm. Daud, Mas Daud, manggil saya Mas Daud. Mas Daud, kami sudah 18 tahun. Ada enggak kita berkhianat? Tidak. Apakah pernah bohongin? Tidak. Kasih tahu. Nah, San Glenny saya beritahu, dan Glenny menunggu 24 jam untuk Partai Demokrat masuk Gerindra. Yes. Langsung masuk 2 hari ini sah, selesai kan? Yes. Jadi langsung Saya ditanya, San, ada satu orang ditanya, Mas, turun lapangan lagi enggak? Enggak. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Thomas aja. Demokrat gabung Prabowo 2 hari lalu, Pak, beritanya. Iya. Itu Atas saya atas ngomong ke Edi Baskoro. ini atas ini Pak Daud ya, atas arahan Pak Daud ya, Pak. Saya arahkan betul. Oh, haleluya. Saya langsung ngomong sama Glenny beritahu saya, oke Mas, apalagi Mas yang merekomendasi, siapa yang nolak? Haleluya. Jadi Jadi langsung saya merekomendasikan. Jadi langsung bergabung ya. Langsung bergabung. Berarti ini calon capres bagaimana, Pak? Dari Demokrat. Saya udah ngomong sama kawan saya tidak turun lapangan, tidak ikut politik, tidak ikut partai. Saya ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Gimana, Abraham? Yes, ikut Tuhan Yesus, Pak. Netral. Saya dari dulu pun waktu ngawal presiden, saya hanya untuk keluarga presiden, bukan untuk Kepentingan. partai, Ya. tapi untuk perintah atas negara, atas nama negara kan. Demi negara ya, Pak. Iya, demi negara. Dan diperintahkan oleh negara juga kan, untuk mengamankan semuanya. Berarti Demokrat akan gabung dengan Gerindra. Sudah gabung. Ya, berarti ini Pak, apa namanya? Militer berarti. Sudah gabung. San ditanya Pak Daud mau masuk turun lapangan lagi enggak sebagai hantu, sebagai pasukan siluman. Saya ngomong enggak. Kenapa? Saya sudah happy di YouTube sama Thomas, sama kawan-kawan. Kalau masuk nggak bisa YouTube kita, Pak. Iya. Iya kan? Ngomong saya enggak mau masuk partai. Saya enggak mau masuk partai, dan kalau saya turun lapangan juga langsung menghilang kan. Nggak bisa YouTube kita. Langsung enggak boleh di media sosial kan. Iya. Langsung tugas khusus kan. Berarti kalau tugas berapa tahun, Pak? 5 tahun lagi. Gimana? Kalau Pak Daud ditugaskan berarti 10 tahun lagi masa kerjanya. Bagaimana? Kalau misalnya Pak Daud turun lapangan, itu berapa tahun, Pak? Terikat kerja? 5 tahun. 5 tahun. Kita doa dulu ya untuk semuanya ya. Oke, nggak doain dulu Pak satu-satu? Kita doa untuk buka ini semua ya. Oke.
Aku mohon kuasa Yesus bekerja, Yes. bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau saya Abraham tidak Ya. ikut politik, apa Cok? Tidak ikut politik. Karena kalau saya ikut tugas lagi, langsung menghilang 5 tahun minimal. 5 tahun. Kita nggak ketemu di YouTube, Pak. Dan tidak ada 5 tahun menghilang untuk jadi pasukan siluman. Pasukan siluman. Kalau negara mau manggil, Pak Daud siap? Saya pokoknya udah ngomong, masih banyak orang yang lebih hebat dari saya. Nah, Saya hanya ini aja. Saya udah ngomong sama Mayor Jenderal Glenn Kerupan, saya mau ke gereja aja, sama untuk mengabdi untuk masyarakat. ya. Haleluya. 10 tahun tidak pernah gagal loh, Pak. 10 tahun saya tidak pernah gagal dalam tugas, dalam operasi apapun. Yes. Bukunya kapan terbit, Pak Daud? Sebenarnya waktu itu saya disuruh bikin buku judulnya Black Shadow. Black Shadow. Pengen nggak? Black Shadow Operation, operasi bayangan hitam, operasi Black Ops. Waktu itu rencana membuat, baru ngobrol-ngobrol, rencana mau minta rekomendasi Jenderal Pramono Edi, malah dia meninggal. Oh, haleluya. Jadi tidak jadi bikin bukunya. Tidak jadi ya, Pak. Padahal saya baru mau bikin buku namanya itu Black Operation. Black Operation. Iya, iya. Ayo Pak, bukunya ditunggu Pak. Dan protapnya ada protapnya itu. Oke. Kira-kira kalau protapnya siap disangkal, tidak diakui, siap dibantah, dan putus mata rantai. Putus mata rantai, wow. Ya. Jadi kalau prosedur tetapnya itu tidak diakui, disangkal, dibantah, dan tidak diakui keberadaannya. Wow. Nah itu namanya operasi Black Shadow. Luar biasa ya Pak. 10 tahun itu dulu. Hei, luar biasa. Dan satu-satunya sipil apa? Satu-satunya sipil yang terpilih di antara pasukan elit. Pasukan elit Pak ya. Wow, dahsyat ya. Dulu. Sekarang udah berhenti resign, jadi bercocok tanam bertani. Tanam Mosangking. Tapi kebetulan kalau dari Gerindra, Mayor Jenderal Glenn Kerupan tetap telepon saya kalau ada sesuatu. Ada sesuatu yang penting, negara, tetap telepon Pak Daud ya. Tetap telepon. Edi Baskoro tetap komunikasi. Jadi semua yang pernah 10 tahun sama saya itu tetap connect semua. Masih ada komunikasi yang baik ya Pak? Ya termasuk dengan Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden, tetap komunikasi. Tetap komunikasi, yes. Karena mereka tahu gimana saya bekerja. Masih diakui sangat luar biasa. 10 tahun menjadi pasukan siluman hantu. Pasukan siluman, pasukan hantu. Dan itu semua dari pasukan elit. Elit. Berarti waktu Pak Daud tugas, aktivitas setiap hari apa Pak? Bocorin sedikit Pak, boleh? Waktu itu Sekwan, Sekretaris Dewan dia di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah kalau saya itu yang ada di lapangannya. Di lapangannya? Nah, itu namanya tim pendahulu. Oh. Nah, tim Aju. Jadi saya yang mengumpulkan data-data intelijen
data-data yang sekitar wilayah dan melihat kondisi situasi kondusif atau tidak Presiden landing atau tiba. Oh, berarti Pak Presiden sebelum Presiden tiba, Pak Daud udah sampai di sana. 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya udah sampai. Nah, dan langsung saya koordinasi langsung sama Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Oke. Jadi tidak lewat ajudan. Wah, Karena ring nomor 1 kan. ring 1 langsung bisa komunikasi ya. Sama Ibu Ani langsung saya komunikasi dengan ke Mono Edi Wibowo, adik Ibu Ani. Ada kejadian yang susah diatasi nggak Pak selama tugas? Tidak pernah. Tidak pernah. Semua teratasi. Iya. Misalnya kunjungan presiden ada di Karanganyar. 1 minggu sebelumnya sudah ada di Karanganyar. Sudah di situ. Nah, setelah itu baru sniper, penjinak bom, terusan pas pampres baru tiba seminggu kemudian. Oh, berarti Pak Daud duluan ya? Sendirian atau ada tim Pak? Dalam tugas saya selalu sendiri. Wih, dahsyat. Dan saya selalu pakai motor dulu. Sendiri ya? Nah, kalau misalnya presiden ke Makassar 1 minggu sebelumnya sudah ada di Makassar. Sudah di Makassar. Presiden mau ke Bali 1 minggu udah ada di Bali. Berarti emang apa alam rohnya udah di netral semua ya Pak? Nah, langsung saya call Ibu Negara, Ibu Ani, waktu itu kondusif, aman, silahkan mendarat. Nah, aman, baru landing. Wah. Nah, nanti langsung saya ngasih laporan ke Letnan Jenderal Romulus Simbolon sebagai Sekwan, Sekretaris Dewan Penasihat Presiden untuk melihat situasi kondisi negara. Wah, jadi Pak Daud duluan, baru tim yang lain ya, baru datang ya. Iya. Selalu begitu Pak di setiap tempat. Iya, 10 tahun. Kalau ke luar negeri, Pak Daud juga lakukan itu? Saya hanya ditugaskan untuk Indonesia. Berarti setiap daerah. Wah, lumayan Pak. Aman kalau begitu. Aman kalau begitu Pak. Dan kalau ditugaskan maksimal 2 orang aja. Cuman berdua. Berarti yang Pak Daud lakukan apa Pak? Selama seminggu sebelum Presiden landing mendarat. Pertama, saya ke gereja dulu ikut kebaktian. Nah, sama Pak Gilbert diatur sekalian khotbah. Oh gitu. Nah, setelah itu mencari putar-putar keliling tempat itu, kondisi aman enggak, isu-isu yang beredar apa, terjadi pergerakan apa, terjadi demo apa, terjadi persoalan apa di masyarakat, apa ada serangan terorisme atau serangan cyber. Nah, itu perlu dikasih tahu juga. Data semua dari Pak Daud ya. Setelah data-data akurat, baru saya ngomong ke Edi Wibowo, Jenderal. Baru beliau yang strategi lagi ya Pak? Iya, betul. Oh gitu. Wah, namanya lumayan Pak. Berarti Pak Daud pasukan terdepan Pak? Makanya teman-teman ngomong Daud tuh kok enggak mati-mati ya malahan gitu. Haleluya. Ada Tuhan Yesus ya. Ya, teman-teman tuh udah banyak yang mati. Yes. Pak Daud kan masih muda Pak Daud. Waktu itu saya tugas itu usia 30 tahun. 30 tahun. Berarti seumur saya Pak. Dan naik motor jalan bleng gitu. Masih gagah ya. Dan waktu itu motonya
lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Hmm. Hmm. Lebih baik pulang nama nama daripada gagal dalam tugas. Wah, luar biasa. Dan saya dididik, dilatih sama Edi Wibowo langsung di lapangan intelijennya. Hmm. 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 Lumayan kan Abraham? Wis, lumayan itu Pak, luar biasa. Tapi Berarti sekarang hanya tinggal kenangan. Hanya ngurusin sapi, kebon, Makanya alpukat. sampai sekarang dari keluarga Cikias tetap komunikasi dengan saya. Masih komunikasi baik ya Pak. Berarti Pak Daud masih lindungi ya? Tetap saya menjaga karena itu sumpah sebagai pengawal rahasia presiden. Hmm. Yang kedua, sama tim-tim yang lama masih komunikasi. Masih. Biasa tim yang lama minta bantuan Pak Daud nggak? Kalau di satu tempat. Kebanyakan arahan-arahan aja ya. Daerah mana Pak Daud yang mungkin kuasa gelapnya agak kuat, atau pengalaman Pak Daud yang amannya lumayan alot ya? Aman semua ya, tapi yang rada-rada ini Pak lebih kuat ya? tetap Jawa ya. Jawa ya. Tapi yang jelas semua itu ya anugerah Tuhan aja. Amin. Betul. Motonya lebih baik pulang nama. Pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lumayan dah Abraham. Wah, itu mengerikan Pak. Karena kegagalan tidak bisa membayar baik dengan darah dan air mata. Kegagalan tidak bisa? Gini ya, darah dan air mata tidak bisa membayar kegagalan itu. Karena kalau kita gagal, nyawa kita pun tidak bisa membayar. Gagal tetap gagal. Tidak boleh gagal. Lebih baik pulang nama daripada gagal. Mengerikan. Ada yang berani, Bapak Ibu? Tidak bisa membayar. Ingat ya, kalau kita gagal tidak bisa hanya merenung meratapi, tidak bisa. Darah dan air mata tidak bisa membayar itu. Yes. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Saya pernah punya teman, waktu dia komando, dia memberitahu, yakinlah Tuhan bersama kita. Besoknya dia bersama Tuhan. Dipanggil Tuhan. Kenapa itu Pak? Lebih baik saya jualan ayam goreng aja lah, bantu anak saya. Kenapa itu temannya Pak Daud lalu bersama Tuhan? Kena ilmu gelap atau gugur dalam tugas? Dalam hal apa Pak? Ya kadang itu ya, hari ini ngomong-ngomong, minggu depan udah ndak ada. Udah bersama Tuhan. Tiba-tiba ya. Sudah di Taman Makam Pahlawan, udah penguburan dan kita dikasih pemberitahuan gitu. Aduh, kasihan sekali. Luar biasa. Jadi ingat, darah dan air mata tidak bisa membayar kegagalan itu. Yes. Lebih baik pulang nama gitu. Nah, daripada gagal dalam tugas. Lebih baik pulang nama. Darah dan air mata tidak bisa membayar kegagalan. Itu motonya Pak ya. Kalau sudah gagal, air mata sampai darah mengalir pun ya tidak bisa untuk bayar, betul nggak? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, betul? Betul. Lebih baik pulang apa? Pulang nama daripada gagal. Itu moto prajurit komando.
Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Wah, Kalau saya tanya Pak Gilbert, sekali saya ditugasin, harus selesai. harus selesai. Dan berhasil. Kalau belum berhasil, belum pulang. Wah, bagus ya. Ini motivasi buat kita nih, Bapak Ibu Saudara semuanya. Belum berhasil, belum pulang. Jangan rengek-rengek Pak Daud ya, karena itu tidak dapat membayar kegagalan. Kalau udah gagal ya percuma. Ditangis pun tidak ada gunanya. Udah gagal. Makanya darah dan air mata tidak bisa membayar kegagalan itu. Yes. Moto seorang pasukan ya. Sekali berangkat, selesai. Selesai. Mm-mm. Yes. Ah, itu kan dulu ya. Ayo, kita doa dulu ya. Ayo, ada 5 orang Pak. Marlina Jakarta. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.